أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Majelis kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah selalu. Ini Daud Badaruddin. Udah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai dengan detik ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan dan waktu luang kita bisa berada di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, yakni di bulan Ramadan. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan, pengorbanan beliau sehingga Islam sampai kepada kita. Majelis kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa oleh kita malam ini, insya Allah kita memasuki hitungan yang ke-16 di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan di 1441 Hijriah di 2020 Miladiyah. Rindunya kita kepada masjid tidak terkira luar biasanya. Karena suasana bulan Ramadan kali ini memang berbeda dengan bulan-bulan yang pernah kita lewati sebelumnya, di mana Allah memberikan ujian kepada kita adanya wabah, sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa kita memakmurkan masjid, kita tarawih, tadarus, dan melakukan amaliyah-amaliyah Ramadan yang lainnya. Tetapi bukan berarti menyurutkan kita untuk melakukan semua aktivitas amaliyah Ramadan itu, karena kesempatan dan peluang itu tetap saja bisa kita lakukan walaupun hanya kita melakukannya di rumah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang-orang yang beriman, di awal-awal ayat Al-Baqarah Allah mengatakan, "Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Allah memberikan gambaran di awal ayat surah Al-Baqarah ini, mengumumkan kepada kita bahwa inilah kitab kata Allah. Ini pedoman dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada kita melalui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya kata Allah tidak ada keraguan untuk kita jadikan pedoman, untuk kita jadikan petunjuk. Karena dalam kehidupan ini Allah tahu persis harus bagaimana kita melakukannya. Karena Allah tahu persis harus apa yang kita perbuat, harus apa yang kita lakukan, maka Allah memberikan konsep melalui petunjuknya yang namanya Al-Quran. Allah tegaskan, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang di dalamnya kata Allah tidak ada keraguan. Maka bagi orang-orang yang beriman, yang diseru oleh Allah
di dalam melaksanakan perintah ibadah puasa, memang modal utamanya adalah iman. Maka dasar utama kita melakukan seluruh amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu didasari adalah dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil pelajaran di dalam memaknai Al-Quran menjadi petunjuk. Al-Quran menjadi acuan dan pedoman kita, aktivitas kehidupan kita dari kita bangun tidur sampai kita kembali tidur. Maka Allah mengatur semuanya, tidak ada hal yang tertinggal. Maka konsep kita dalam kehidupan ini begitu kita berpedomankan kepada Al-Quran yang dijamin oleh Allah kebenarannya, yang di dalamnya tidak ada keraguan, insya Allah ini akan dapat menyelamatkan kehidupan kita, baik kita hidup di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak nantinya. Maka majelis kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang singkat ini melalui kultum Ramadan pada malam ini yang diberikan kepada kami, memaknai hikmah daripada nuzul Quran. Nuzul Quran ini secara harfiah berarti turunnya Al-Quran atau kitab suci agama Islam. Nuzul Quran adalah satu istilah yang merujuk peristiwa penting penurunan wahyu Allah pertama kali kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni nabi dan rasul terakhir yang kita yakini pembawa risalah kepada kita sekalian. Dalam banyak pembahasan tentang nuzul Quran diturunkan ke Baitul Izzah secara langsung. Lalu dari Izzatul itulah Al-Quran kemudian diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada saat wahyu ini diturunkan, Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hira. Disampaikan oleh malaikat Jibril, yang padahal ketika diperintahkan untuk membaca Iqra, lalu Rasulullah mengatakan, saya tidak bisa membaca. Tapi dengan wahyu, keberkahan, kekuasaan, keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa akhirnya dalam konsep turunnya ayat ini lalu Rasulullah bisa membaca. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu atau tanggal pastinya terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang meyakini peristiwa tersebut terjadi di bulan Rabiul Awal atau 18. Sebagian mengatakan pada bulan Rajab atau tanggal 17 atau 27 menurut Abu Hurairah. Dan terjadi pula di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, untuk kita mencoba memaknai nuzul Quran itu sendiri mempunyai beberapa hikmah yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat pada saat dakwah Rasulullah di era Makkiyah.
dengan celaan, cemoohan, siksaan, dan bahkan ada upaya untuk membunuh Nabi pada saat itu. Wahyu yang turun secara bertahap pada waktu itu menguatkan hati Rasulullah dalam menapaki jalan dakwah yang sulit dan terjal itu. Ketika kekejaman para pemimpin Quraisy semakin menjadi-jadi, Al-Quran menyuruh mereka untuk bersabar dengan menceritakan kisah para nabi-nabi sebelumnya dan pada akhirnya memperoleh kemenangan dakwah. Hikmah yang kedua, tantangan dan mukjizat sekaligus. Orang-orang musyrik yang berada di dalam kesesatan pun tidak henti-hentinya melemahkan kaum muslimin pada saat itu. Mereka sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang aneh dengan maksud untuk melemahkan kaum muslimin. Pada saat itulah kaum muslimin ditolong oleh Allah dengan jawaban yang langsung darinya melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bantuan Allah untuk menjawab seluruh pertanyaan, untuk menjawab daripada cemoohan dan celaan orang-orang kafir Quraisy. Ternyata mereka pun tidak mampu dan tidak pasti menjawab tantangan itu. Ini pun membuktikan bahwa bukti dari mukjizat kebesaran Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Lalu yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimudahkan menghafal dan memahaminya. Dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, maka para kaum muslimin pada saat itu menjadi lebih mudah di dalam menghafal dan memahaminya. Terlebih lagi pada saat ayat tersebut turun dengan adanya kejadian atau peristiwa yang hampir sama dengan isi kandungan ayat Al-Quran. Jadi setiap ada peristiwa, setiap kejadian, maka Allah pun memberikan rujukan, memberikan jawaban langsung melalui ayat-ayat Al-Quran ini. Sehingga inilah yang menguatkan pemahaman para kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat waktu itu. Lalu yang keempat, relevan dengan penetapan hukum serta pengaplikasiannya. Syed Qutb menyebutkan bahwa sahabat dengan Jailul Quranil Farid, generasi Quran yang unik. Di antara yang membedakan mereka dari generasi lainnya adalah sikap mereka terhadap Al-Quran. Di mana jika ada ayat Al-Quran turun dan memerintahkannya sesuatu, maka mereka akan mengerjakannya. Sami'na wa ata'na. Begitu ada mendengar perintah, tetapi tidak ada pilihan kecuali ketaatan yang dilakukan oleh mereka. Interaksi mereka terhadap Al-Quran bagaikan prajurit dengan komandan. Jika ada instruksi, maka mereka langsung mengerjakan. Hal yang memudahkan mereka bersegera untuk melaksanakan perintah Al-Quran adalah Al-Quran diturunkan secara bertahap. Yang kelima, menguatkan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah, bukan rekayasa Nabiullah Muhammad SAW yang dituduhkan oleh para kafir Quraisy kepada beliau. Jadi menguatkan bahwa Al-Quran ini bukan rekayasa dan syair serta tulisan manusia, tetapi benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Al-Quran turun secara berangsur-angsur dalam waktu lebih dari 22 tahun, kemudian menjadi satu rangkaian yang sangat cermat dan penuh makna, indah dan fasih gaya bahasanya. Di sana terjalin hubungan antara satu ayat dengan bagaikan untayan mutiara, serta ketiadaan pertentangan di dalamnya antara satu ayat satu dengan yang lainnya. Hal ini tentu menguatkan bahwa Al-Quran benar-benar kalam ilahi, zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Maka di awal ayat sudah Allah tegaskan untuk menguatkan hati-hati kita untuk beriman kepada Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jangan pernah kita meragukan kebenaran daripada Al-Quran untuk kita jadikan pedoman,
untuk kita jadikan rujukan, untuk kita jadikan petunjuk dalam kehidupan keseharian kita. Karena dengan Al-Quran inilah sebenarnya yang mampu menyelamatkan kehidupan kita. Setinggi apapun jabatan kita, sederet banyak apapun gelar yang kita punya, ketika kita tidak mampu dan bisa untuk berusaha berinteraksi dengan Al-Quran, memahami dan memaknai Al-Quran, maka semuanya tidaklah berarti apa-apa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaan kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya membaca Al-Quran akan mendapat banyak keuntungan. Seorang muslim yang membaca Al-Quran tidak akan pernah merasa dirugikan. Itu artinya banyak sekali keuntungan yang ia dapatkan karena Allah menjanjikan setiap huruf adalah kebaikan, adalah pahala. Maka setiap kita membaca diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu diberikan kebaikan 10 kali dan bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang didapatkan ini lalu mampu dan bisa menghapus kesalahan yang telah kita lakukan. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka pahala yang didapatkan juga semakin besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Lalu yang kedua, tetap dapat pahala meskipun tidak lancar. Boleh jadi di antara kita yang hari ini belum bisa membaca Al-Quran. Tapi metode, sistem, aplikasi yang luar biasa banyaknya memberikan peluang untuk tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Semuanya sudah tersedia. Ada media yang memberikan kesempatan 1 jam bisa membaca, 2 jam bisa membaca, 3 jam kita bisa membaca. Maka tinggal kemauan kita untuk meyakini bahwa Al-Quran ini mampu menyelamatkan kehidupan kita. Sehingganya orang-orang yang membaca lalu mendapatkan pahala sekalipun tidak lancar dalam membacanya. Subhanallah. Ini syarat membaca Al-Quran yang tidak harus lancar dulu baru mendapatkan pahala. Orang yang terbata-bata saja membaca, ini sudah diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun kita terbata-bata membaca itu, ternyata Allah sudah memberikan ganjaran pahala kepada kita. Besarnya pahala membaca Al-Quran yang akan didapatkan adalah sebanyak 2 pahala. Lalu selanjutnya keutamaan mendatangkan syafaat di hari kiamat, di mana tidak ada pertolongan, tidak ada bantuan. Seorang muslim yang senantiasa membaca Al-Quran di rumah akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Terutama bagi seorang muslim yang mempunyai waktu khusus dalam kegiatan sehari-hari untuk membaca Al-Quran ini. Dalam sehari tidak pernah terlewatkan hidup mereka tanpa membaca Al-Quran. Lalu selanjutnya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang agung. Keutamaan membaca Al-Quran memang begitu dahsyat. Ibadah yang satu ini tergolong dalam satu ibadah yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai dan mencintai seorang muslim yang selalu membaca Al-Quran. Lalu selanjutnya dengan membaca Al-Quran dapat menjadi hati lebih tentram. Al-Quran bisa membuat hati si pembaca menjadi tenang. Penting bagi setiap muslim ketika dihantui rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, maka banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya yang paling mujarab adalah dengan membaca Al-Quran ini. Lalu kemudian membaca Al-Quran bisa juga menyembuhkan penyakit. Ketika sakit sudah semestinya sebagai umat muslim mencari obat penawarnya. Di antara obat yang manjur adalah dengan membaca Al-Quran. Tentu ada cara tersendiri seperti dengan membaca Al-Quran yang dengan benar-benar khusyuk,
meyakini, memahami, sehingga setidaknya memberikan pencerahan dan penenangan di dalam hati kita pada saat hati kita dalam keadaan cemas, khawatir, rasa takut, dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Lalu orang yang membaca Al-Quran ini hatinya akan dikaruniai cahaya. Manfaat membaca Al-Quran di rumah akan mendatangkan cahaya bagi si pembaca. Umat muslim yang rutin melafalkan Al-Quran akan terhindar dari kegelapan kubur dan diringankan siksanya. Membayangkan saja sudah kita tidak sanggup betapa dahsyat dan mengerikannya siksaan ketika kita sendirian di dalam kubur. Tapi salah satu karunia yang diberikan oleh Allah, keutamaan membaca Al-Quran ini sangat-sangat luar biasa. Lalu selanjutnya memperoleh kemuliaan. Orang yang membaca Al-Quran insya Allah dipastikan memperoleh kemuliaan. Khususnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepada pujian manusia, tapi sesungguhnya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akan memperoleh kedudukan tinggi di surga. Derajat bagi pembaca dan penghafal Al-Quran sangat tinggi sekali. Bahkan bukan hanya di dunia, kelak di surga juga akan memperolehnya. Disarankan apabila ingin mendapatkan derajat yang tertinggi, di dalam membacanya harus tartil, paham akan tajwidnya, dan tidak terburu-buru sehingga banyak kesalahan dalam membacanya. Jadi target ini tidak hanya sebatas kita berapa banyak yang kita baca, tapi sesungguhnya kemampuan kita untuk mempelajari sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di dalam bacaan yang sudah dituntunkan oleh Al-Quran itu sendiri. Majelis kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Lalu yang terakhir, Ahlul Quran menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap muslim pasti menginginkan hal tersebut. Beruntung bagi seorang yang ahli Quran. Setiap hari selalu ditemani dengan Al-Quran. Dirinya membacanya, mengamalkannya, dan menghafalkannya. Maka Ahlul Quran ini akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh besar keutamaan membaca Al-Quran jika dilakukan setiap hari, terutama kita berada di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita membaca Al-Quran? Membiasakan untuk kita berinteraksi. Kita harus punya target di dalam bulan Ramadan ini. Tidak bisa hatam 3 kali, hatam 2 kali. Sekurang-kurangnya di dalam bulan Ramadan ini, kita bisa menghatamkan 1 kali. Syukur-syukur lebih daripada itu, karena ini yang merupakan keutamaan yang dilipat gandakan pahalanya. Semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah apa yang menjadi keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, insya Allah ini akan diberikan olehnya, dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini semakin banyak jam terbang kita, maka semakin banyak pula peluang kita untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Artinya apa? Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin mudah kita untuk melakukannya. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadi orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, yang tidak hanya kita melakukannya di dalam bulan Ramadan, dan bahkan di luar Ramadan pun kita berupaya untuk mampu dan bisa berinteraksi, memahami, mengamalkan daripada Al-Quran. Bermunajatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian, orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu dan bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Demikian kultum Ramadan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, masih ada waktu, bisa ini kah diskusi? Tanya jawab. Ustaz taujinya malam ini tentang bagaimana kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, baik secara kualitas dan kuantitas gitu ya Ustaz. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan mohon doanya Ustaz, semoga kita semua bisa meningkatkan interaksi ya waktu kita terhadap Al-Quran. Ini ada pemirsa yang ingin bertanya, boleh dilanjut dengan tanya jawab Ustaz. Insyaallah. Ya, tafadhol yang bertanya tadi, insya Allah masih ada waktu beberapa menit. Ya, masih ada 10 menit lagi, tafadhol. Ustadz Indra Andriana. Afwan Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Daud, Ana pingin pencerahan terkait kan Rasulullah itu pendidikan doktrin kita bahwa Rasulullah itu tidak bisa baca. Nah, padahal dikisahkan bahwa Rasulullah itu cerdas, bisa jadi marketing yang handal gitu. Yang dimaksud tidak bisa baca di sini apa ya Ustaz? Waktu menerima pertama wahyu itu. Jadi ini sebuah gambaran bahwa memang Rasulullah itu adalah orang yang memang tidak bisa baca tulis. Sehingga Jibril memerintahkan untuk membaca Iqra sambil dia memeluk Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, saya tidak bisa baca. Karena memang di dalam sirah Rasulullah itu tidak bisa baca tulis. Sebagai bukti bahwa menguatkan kepada kita ini ayat, ini Al-Quran, benar-benar firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika Jibril menguatkan untuk bisa membaca dengan menyebut nama Allah. Sehingga ini yang membuat keyakinan kita bahwa ayat yang diturunkan dan disuruh baca kepada Nabi Muhammad SAW bukan rekayasa, tapi sebuah keyakinan, sebuah rujukan dasar yang sudah diingatkan oleh Allah kepada kita yang di dalamnya tidak ada keraguan. Mungkin itu Ahi. Syukran Ustaz. Jawabannya Ustaz. Dipahami. Cukup Pak Adi, Pak Andriana mungkin. Andriana, makasih, syukron. Oke, barakallah atas interaksinya Pak Ustadz Alham Andriana, Masya Allah. Mungkin masih ada beberapa saat lagi, mungkin ada yang perlu kita bahas lagi, Ustaz. Kalau tidak ada, mari kita, ya, Bapak atau Ibu Hanif. Ya. Kalau memang tidak ada, mari kita niatkan untuk semakin kita menambah waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Dan mari kita akhiri
pertemuan malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila anta astaghfiruka Wa wa atubu atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustaz Daud, semoga senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, keluarga